Jangan cut loss Bank BRI. Ingat, bandar ini sudah masuk. Kita akan ungkap ya mengenai dari saham BBRI yang mana bikin kalian itu merasa pengen di cut loss ya. Tapi di sini perlu kalian pikirkan kembali ya mengenai hal tersebut, bahwa ada salah satu big money yang sudah persiapan untuk di saham BBRI ini. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Dari investor.id ya, dilansir oleh Harso Kurniawan bahwa BBRI dan BBCA lagi kemurahan, harusnya harganya itu segini. Nah, di sini kita sudah temukan ya ada beberapa hal yang mencurigakan ya terkait mengenai dari saham BBRI ini ya, yang nanti akan kita ungkap dalam satu video ini. Ya, kita akan membahas mengenai hal ini ya. Jadi kita akan bongkar siapa yang sudah kumpulin saham BBRI, dan ini tuh skema itu seperti apa sih Pak Firman, kok saya itu bikin merasa khawatir. Nah, kira-kira kapan BRI itu terbang dan strategi di saham BBRI itu seperti apa? Kita akan ungkap semuanya. Sebelum kita mengungkap lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, kita akan melihat ya mengenai segmentasi yang pertama ya, bahwa saham BBRI itu turun, dan ini banyak sekali ya investor pemula yang kebingungan. Tapi untuk alumni kami itu mereka tenang aja, bahkan mereka berani ya mengenai hal tersebut. Nah, kenapa kok mereka kok bisa berani Pak Firman? Ada dasarnya itu apa sih? Jadi mereka punya alat-alatnya, dan satu sisi mereka saya ajari di kelas ya, jadi seperti itu. Nah, kalau bentuknya itu seperti ini ya. Nah, ini secara umum ya Bapak Ibu ya, orang-orang yang awam yang suka skip video atau hatersnya Pak Firman di sini banyak ya, sebenarnya mereka itu targetnya para market maker ya, jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang di situ nggak suka itu adalah sebuah target ya, target bahwa kalau mereka dagang itu di market mereka nggak bakalan sukses dan nggak bakalan bisa untung. Justru yang ada mereka kebimbangan terus menerus ya. Jadi mereka hanya melihat secara umumnya itu seperti itu ya. Dan di sini kalau kita kenali untuk saham BBRI itu asingnya itu jualan 112 miliar ya, 112 miliar. Nah, ini kalau misalkan ya, kalau khususnya investor pemula itu pasti 100% panik panik dan kepengen cut loss. Nah, mereka itu biasanya ya Bapak Ibu ya, itu mereka nggak melihat modal bandarnya saham BBRI itu ada berapa miliar ya, seperti itu. Dan BBRI kapan terbangnya dan kapan penurunannya itu mereka nggak tahu. Jadi mereka hanya melihat sebuah opini aja dan lalu langsung nggak pikir panjang, biasanya seperti itu ya. Nah, ini yang kami suka, bukan yang kami suka ya. Jadi para market maker suka itu mereka memengaruhi psikologis mereka ya, seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan ungkap ya siapa yang borong mengenai dari saham BBRI ini. Nah, kalau kita lihat ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bentukannya itu seperti ini ya. Jadi yang mengakumulasi tadi ya sehari itu ada CC, PD, CP, XL dan juga YP ya, yang mana mereka itu masuk di saham BBRI. Tapi ini porsi kecil, jadi belum powerful. Nah, powerfulnya itu kapan Pak Firman ya? Nanti ada sebuah topik yang akan kita bahas. Tapi kita bahas dulu ininya. Ya, seperti jadi Bapak Ibu itu
biar tahu bagaimana cara bekerjanya pasar modal. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita ketahui ya Bapak Ibu ya, ini YO terus KZ, BB ini tuh dia yang buang barang, dan ini tuh yang buang barang tadi itu bukan pelaku utama. Ya, jadi bukan pelaku utama, yang mana untuk transaksi ya di saham BB ini tuh cuman 387 miliar. Ya. Nah, ini kalau misalkan investor pemula atau yang bukan masuk di kelas kami itu mereka khawatiran ya biasanya ya, karena ya memang satu sisi investor kita itu masih polos tapi dananya besar ya, dan yang ada mereka ya ketika dagang saham itu ya nggak pernah untung ya, yang ada malah buntung biasanya seperti itu. Jadi mereka nggak bisa ya, sebuah anomali atau berapa sih nilai transaksi harian di saham BBRI itu ya mereka nggak tahu ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita itu biasa ngelapak ya, khususnya kayak Pak Firman ya kan sering membahas dari saham BBRI itu, kita sudah mengenali ya pola-polanya, ciri-cirinya, dan kapan terbang dan kapan saatnya untuk masuk, itu kita bisa mengenali hal itu ya. Nah, itu di kelas kami itu kita bongkar mengenai hal itu semua ya, seperti itu. Nah, satu sisi kalau kita lihat yang punya barang ya, yang sudah mengumpulkan barang kalian di saham BBRI itu, nah ini untuk CCDX ini yang tertinggi ya secara net fall. Jadi mereka itu mengakumulasi ya, tapi di situ untuk selnya itu belum melakukan ya. Nah, kalau kita ketahui siapa yang mengakumulasi, nah di sini Bapak Ibu itu akan melihat ya, di situ kalau kita kenali kayak AK, CC, ZP, BK, YO itu satu kesatuan ya, seperti jadi satu kesatuan yang mana mereka itu ya polanya tahu ya. Bahkan ketika mereka kerja itu walaupun kode brokernya ditutup Bapak Ibu ya, kita bisa mengenali ketika mereka itu masuk. Loh, emang ada alatnya Pak Firman? Ada. Walaupun kode brokernya ditutup, iya betul. Semua ada alatnya. Di kelas kami kita ajari mereka ya, dan bagaimana melihat ketika real time angka itu masuk, kita ketahui mengenai hal itu semua. Nah, kalau kita lihat ya secara detail ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu di sekuritas Bapak Ibu mungkin nggak bisa untuk bedah-bedah secara real time. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, bahwa transaksi di harga 3.600 ini ada yang mencurigakan. Nah, di sini. Nah, kelihatan toh. Ini ya, untuk foreng atau AK ini itu borongnya itu panjang. Nah, siapa yang jualan Pak Firman? Mereka retail ya. Retail yang kena FOMO ikut-ikutan ya. Jadi FOMO itu ada dua kategori ya. FOMO yang di situ pengen naik ya, pengen cepet-cepet, belum punya barang. Ada yang FOMO ikut-ikutan disuruh untuk jual, disuruh untuk cut loss. Biasanya seperti itu. Nah, ini bukan satu atau dua orang saja ternyata, dan itu banyak sekali. Makanya banyak sekali ya subscriber kami itu meminta kami untuk bikin kelas ya, seperti itu. Jadi minta dibimbing ya. Jadi saya pribadi juga tiap pagi ya mendampingi mereka ya, seperti itu. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, nih angka ini masuk nih ya. Jadi ngumpulin. Jadi kalau misalkan market maker ketika mereka ngumpulin barang itu karakternya beda. Beda sama retail, beda sama block trader ya, block trader lokal itu beda. Ya. Jadi mereka masuknya itu pelan-pelan. Ya. Loh, kenapa kok nggak dimasukkan jumbo langsung Pak Firman, nanti kan sahamnya terbang? Wah, bukan kayak gitu Pak Hergoso. Nggak kayak gitu ya, mereka juga punya etika ya, mereka juga punya
istilahnya itu undang-undang tersendiri ya, jadi harus punya etika. Jadi ya beda, bandarnya lokal jadi beda ya, jadi bandarnya lokal atau kakap itu tetap beda ya cara melakukannya. Oke ya, jadi seperti itu Bapak Ibu bisa dilihat siapa pelakunya ya. Kita lanjut di poin yang kedua. Nah, tadi sudah saya ungkap ya siapa yang bongkar siapa yang borong dari saham BBRI itu adalah AK, BK, itu mereka masing hold. Nah, skema ini kenapa kok bisa diturunkan Pak Firman? Ini itu ada apa ya? Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, memang untuk saham BBRI ini tuh tadi memang ada potensi penurunan. Ini sudah saya ungkap ya di konten kami sebelumnya bahwa di hari Senin itu dia akan sideways dan terbatas, nilai transaksinya kecil. Kok bisa seperti itu Pak Firman? Ya. Nah, skema ini tuh biasa dilakukan ya sama investor kakap, khususnya mereka yang sudah lama di market. Jadi ini adalah salah satu strategi korporasi. Ya, jadi ketika ada payment debt, ya, come debt, dividend, ya seperti itu mereka untuk mempersiapkan hal itu. Loh kenapa kok turun? Nah ini yang jualan itu kan Bapak Ibu bisa dilihat. Ya, yang jualan itu adalah ya retail, dan untuk yang investor kakap yang megang dari saham BBRI itu mereka justru nampung ya, tapi di situ volumenya itu nggak kelihatan ya, jadi volume merah dan kita bisa deteksi ya seperti ini ya. Nah ini yang memborong dari saham BBRI ini. Nah ya, nah kelihatan kan, nah ZP panjang. Nah ini, nah AK borong ya, panjang sekali ya. Jadi seperti itu, dilihat dari nilai transaksinya. Kalau 300 miliar itu kecil, skala kecil di saham BBRI ya. Jadi ada batasan rata-rata saham BBRI transaksinya itu berapa, seperti itu. Dan yang pasti sih untuk ketika payment date ya tanggal 23, nanti segerombolan investor kakap itu setelah dividennya cair ke RDN ya, setelah itu nanti akan mayoritas pada buyback. Dan kayak gini nanti polanya itu, kalau Bapak Ibu pengen tahu nanti polanya seperti ini. Nah ya seperti itu. Nah kalau kita melihat ya Bapak Ibu semuanya, ini untuk skema di saham BBRI ini dan nilai transaksi cuma 387 miliar. Kalau harga rata-rata di saham BBRI itu kalau nilai transaksi di atas 1T ya itu ya standar. Kalau itu sepi sekali ya, mereka masih menunggu payment date. Dan kalau kita lihat untuk yang pasang over ini tuh nggak begitu signifikan ya. Makanya kami dan alumni kami itu sudah punya cash ya. Jadi ketika market makernya itu kerja ya kita ikut kerja. Kalau misalkan market makernya buang barang ya kita tetap sopan. Dalam hal ini ya ngikut sama mereka ya. Jadi seperti itu. Oh ini jangan-jangan Pak Firman ini tuh ada afiliasi dari saham BBRI. Ya, salah kaprah. Ya, kita bisa lihat ya di harga 3580, 3570 dan 3520 ini adalah sebuah kode perintah yang mana mereka itu mau masuk ya. Jadi seperti itu. Dan satu sisi apakah saham BBRI itu bisa langsung terbang Pak Firman? Gampang, nerbangkan saham itu gampang. Cuma kan ada skema atau tahap-tahap yang harus mereka penuhi ya. Di seperti itu ya, nantinya ketika saham BBRI itu terbang itu nanti polanya seperti apa ya. Jadi nanti ini tuh dimakan, diganjel, habis itu nanti dimakan. Pak apa itu Pak ganjel, Pak apa itu Pak makan? Saya gaptek Pak, orang tua saya nggak ngerti ya. Di situ sudah kami sediakan ya kelas yang mana di situ Bapak Ibu bisa tahu persis ya bahasa-bahasa istilah apa seperti itu. Nanti kalian bisa mudeng ya sama kayak yang lain ya. Jadi seperti itu. Oke, skemanya sudah saya ungkap
Ya, kita ke poin yang selanjutnya. Ya. Kapan BBRI itu terbang, Pak Firman? Jam berapa? Detik berapa? Hari apa? Ya. Dan ini mayoritas yang ditanya-tanya ya, khususnya para investor pemula yang mereka itu mindsetnya itu sudah salah kaprah. Jadi pengen cepet kaya di market atau pengen cepet-cepet cuan ya, tapi di situ untuk apa namanya usahanya itu nol, ya nggak bisa. Kalian mau riset ya, mau nggak masuk kelas, katakanlah kalian mau otodidak, nah saya berani taruhan hitung-hitungan aja lah ya, berapa kalian cut loss, berapa kalian itu lossnya, dan seperti apa yang ada kalian ya riset terus seperti itu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kapan terbangnya? Kalau kita lihat ya, untuk saham BBRI itu di sini mereka itu masih dijaga kalau kita lihat dari stok RSI-nya. Jadi ya sideways. Sideways. Tadi ketika kami live trading, ada salah satu alumni kami bilang, Pak Firman, ini saya boleh mau menghantam saham BBRI itu belum? Nanti aja, biarin aja lah ya, biarin aja nanti nanti menjelang mau payment date ya. Kenapa kok payment date, Pak Firman? Apa sih ciri khasnya mereka? Saya boleh ungkap di umum nggak ya? Nanti mengganggu itu sama yang punya kepentingan ya. Nggak usah lah ya, di kelas kami aja seperti itu. Oke, jadi itu mengapa untuk saham BBRI benar-benar untuk dijaga. Jadi belum saatnya untuk ini. Nah, menunggu apa Pak Firman? Nanti di ininya, di mana ini? Nah, di stock price ini tuh. Nah, nanti ini tuh akan bergejolak luar biasa. Nah, itu di materi kami di yang ke bab 4 ya. Kebetulan ada 16 materi yang mana itu adalah sebuah nutrisi bagi investor. Wah, Pak, ternyata banyak ya. Iya. Betul. Jadi bukan kalian belajar teknikal aja atau kalian hanya mengandalkan berita aja, bukan. Jadi bukan hal itu ya yang harus kalian dapatkan. Jadi caranya itu bagaimana sih cara kerja pasar modal ini? Kok saham bisa naik, kok saham bisa turun ya, seperti itu semua sudah ada polanya dan itu kita pelajari hal itu. Nah, arahnya untuk saham BBRI itu kemana Pak Firman? Nah, kita kalau saya pribadi nggak usah melihat dari teknikal aja, kita baca kayak gini aja sudah ngerti bahwa saham BBRI itu akan dites ke harga 3650. Tahu dari mana Pak Firman? Ini kalau alumni kami itu nggak bakalan respon di kolom komentar, nggak bakalan. Mereka cuma diem, yang ada mereka ya cari cuan seperti itu ya. Kalau yang kolom komentar ini biasanya haters yang marah-marah yang nggak mampu ya, seperti itu biasanya kayak gini. Jadi saham BBRI itu akan dites terbang di harga 3650. Kapan Pak Firman? Tunggu aja, nanti ketika BK sama AK ini kerja, ini akan dinaikkan seperti itu ya. Ya, di sini ya 3680 nanti akan dites seperti itu. Nah, arahnya untuk saham BBRI itu di harga 4073. Masa mau dinaikkan kayak gitu Pak Firman? Loh, ini loh ada gap. Nah, ini belum tertutup. Ini saatnya untuk beli atau gimana Pak Firman? Nah, kita lanjut ke posisi yang ke-4 ya, strategi di saham BBRI. Gimana sih strateginya Pak Firman? Oh, Pak Firman menyarankan jangan cut loss, itu apa dasarnya? Ya, ini biasa saya ungkap ya Bapak Ibu ya, dan mungkin Bapak Ibu itu yang khususnya yang sudah profesional, mungkin konten ini terlalu lama seperti itu. Ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, karena satu sisi untuk di YouTube ini
Ya, jadi subscriber kami itu benar-benar polos. Ya, mereka itu usianya 35 tahun. Nah, kalau kalian kan biasa saya dampingi kan tiap hari dan sudah tahu ilmunya, ya mungkin hanya melihat untuk teknikal aja. Jadi kita juga harus melihat di ujung sana itu ada orang yang butuh di channel ini, seperti itu. Oke. Ya, pokoknya kalau misalkan kalian itu tujuannya adalah investasi, nggak usah di cut loss. Ngapain di cut loss? Nah, itu Pak, kata itu kalau di cut loss itu nanti kita bisa masuk di harga barang di bawah lagi. Ya, misalkan di harga 325 ini. Ya. Nah, ini untuk kalian bagi para pemula itu jangan. Ya. Loh, Pak, kenapa kok jangan? Ya, karena apa? Karena kalian itu ya belum tentu sahamnya itu turun sampai situ. Ya, kalau kalian itu di cut loss, kalian bisa ketemu yang kedua, malah boncos lagi, masuk 2 lubang dong. Ya, nah terus saran Pak Firman gimana? Cari tahu dulu deh ilmunya. Kalian belajar kepada orang lain, nggak usah kepada saya. Belajar aja sama yang mana kalian itu nyaman. Ya, seperti itu. Mau sama Pak Lokeng Hong kayak Pak Andri Hakim kayak Ellen Mai kayak atau di YouTube pernah kayak monggo silakan, nggak apa-apa. Ya, yang penting kalian itu bisa cuan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, lah strategi di saham beber itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu itu harus tahu dulu yang namanya trading plan. Apa sih Pak Firman, trading plan itu apa? Saya nggak ngerti. Intinya itu adalah rencana. Jadi ketika Bapak Ibu itu mau jual atau beli itu sudah pastikan dulu. Ya, direncanakan dengan matang. Jadi pasar modal ini bukan untuk kalian para penjudi. Ya. Tapi apa, di sini tempatnya orang-orang yang berdagang dan strateginya itu ada berbagai macam. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalian kalau misalkan spekulasi dan kalian itu nggak tahu ilmunya, ngasal aja ya, kalian nggak bakalan berkembang. Ya, saham naik bingung, saham turun juga bingung. Itu banyak sekali. Nah, makanya banyak sekali alumni yang masuk di kelas kami itu karena tujuannya itu. Karena di pasar modal itu banyak sekali orang yang nggak ngerti, tapi di situ FOMO. Nah, apa peluangnya mereka kok bisa masuk di kelas kami itu? Jadi ketika mereka itu sudah punya knowledge, ketahuan, ya jadi ya tinggal cari aja haters mana yang paling banyak. Nah, karena di situ untuk targetnya. Ya, seperti itu. Ya, apakah Pak Firman dihujat kayak gitu? Tenang aja, kan nanti mereka juga dagang di pasar. Ya, nah ini kena target lagi. Gitu ya Bapak Ibu, yang namanya itu dagang itu boleh. Karena untuk di pasar modal itu adalah industri kapitalis. Jadi nggak peduli Bapak Ibu siapa, yang penting cuan. Ya, kayak gitu. Oke. Strateginya Pak Firman. Ya. Nah, kalau kita lihat ya untuk tren di saham beber ini, kita besarkan ya, ini kameranya agak keder-keder. Nah, di sini, nah ya, bahwa saham beber itu ini kalau misalkan kalian itu tujuannya adalah untuk investasi, ini itu adalah saatnya untuk kalian buy. Why? Kenapa, Firman? Yang namanya investasi itu jangka panjang. Kapan lagi sampai baru turun? Ya, nanti di situ Bapak Ibu akan muncul pertanyaan lagi. Bapak, ini nanti bisa turun lagi nggak ya? Ya, nah, ini kapan ya naiknya ya? Seperti itu. Nah, ini sudah ketahuan bahwa Bapak Ibu itu masih polos. Ya, kayak gitu. Jadi nggak tahu. Nah, kalau misalkan untuk swing, bagaimana Pak Firman? Ya, ini time to buy. Ya,
investasi time to buy, swing juga time to buy, ya, kayak gitu. Nah, untuk scalping bagaimana Pak Firman? Ya boleh. Jadi nunggu ketika mereka itu ada sebuah momentum. Ya, sebuah momentum yang mana di situ sangat volatilitasnya sangat tinggi. Nah, kita ke yang swing sama invest dulu ya Bapak Ibu ya untuk strateginya. Karena berhubung subscriber itu lebih banyak yang investor ya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu itu bisa tunggu dulu kalau pengen masuk di harga 3580, terus 3515 serta di harga 3450. Support kuatnya ada di harga 3360. Wah, apakah mau layak ke situ Pak Firman? Ya, kalau dapat. Ya. Nah, di sini ada sebuah kelebihan dan juga kekurangannya apabila kalian itu nyicil atau kalian nunggu. Nah, kalau kalian itu nyicil, kalian kelemahannya itu akan kehabisan amunisi. Namun, kalau misalkan kalian itu tunggu, belum tentu kalian itu dapat barang di harga 3350. Ya, Pak, sekarang untuk kelebihannya. Kalau kelebihannya kalian itu nyicil itu kalian akan mendapatkan support di harga manapun. Namun, kalau misalkan kalian itu nunggu di harga 3350, kalian akan dapatkan yang namanya harga best price. Ya, sekarang pertanyaan yang selanjutnya Pak Firman, nah targetnya itu ada di berapa? Ya, kalau kalian tuh nggak sabar, kalian bisa jualan di harga 3730 serta di harga 3938 dan juga di harga 4062. Resistennya terkuatnya ada di harga 4300-an ya di saham BPR ini. Ya. Dan ini biasanya akan kenceng ya terkait ada inflow ya dan arahnya itu ke 5440 tadi harga 5530. Dan untuk ATH-nya untuk tahun ini di saham BPR itu mencapai 6780. Seperti itu. Oke, kita ke yang scalping Pak Firman di saham BPR ini bagaimana? Oke ya, nah kebetulan untuk saham BPR ini tuh ya kadang ya saya juga untuk scalpingan. Kalian bisa tunggu dulu di 3570, nanti kalian bisa jualan di 3650 serta di harga 3783 ya, khusus di saham BPR ini. Jadi untuk targetnya 1-3% dan ada untuk stop lossnya 1-3% ya. Jadi seperti itu dan cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Apabila ada kata-kata yang kurang enak untuk Bapak Ibu dan untuk Bapak Ibu yang pengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya, nanti kalian tak kirim ke ini ya TTP kelas Pak Firman ya, nanti di situ ada beberapa pilihan kelas yang mana kalian itu bisa dipilih sesuai dengan keinginan kalian. Dan ini akun sosmed kami ya, ini di Instagram, ini di TikTok, dan ini WA kami. Ingat ya, ini WA kami pribadi, saya nggak pakai admin, dan ini nomor saya pribadi. Untuk kritik dan saran silahkan kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Jadi apabila ada yang mengatasnamakan saya ya, kalau bukan nomor ini itu 100% penipuan, karena sudah ada yang terjadi 7 kali yang mengatasnamakan saya. Dan kenapa kok saya bikin kelas? Karena untuk menanggulangi adanya para korban penipuan. Jadi langsung VA saja. Jadi selain nomor ini tuh bukan nomor saya ya, jadi seperti sudah pasti itu penipuan. Nah, kelas yang ditawarkan itu apa aja sih Pak Firman? Nah ini ya seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, ada beberapa pilihan kelas ya. Ini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Mei, angkatan yang ke-19 cuma 950 dan kita hanya tampung 10 orang saja ya. Nah, nanti kita agendakan 8 kali pertemuan setiap hari Rabu dan juga hari Jumat. Pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Di kelas itu nanti kalian akan
diajari bagaimana cara masuk di saham, jual di saham itu seperti apa. Ini kita akan ajari, dan alat-alatnya apa yang dipakai itu nanti kita akan ajari. Ya, dan itu ada rekomendasinya cuman satu kali, dan ada left tradernya cuman satu kali untuk melihat Bapak Ibu bagaimana cara dagang saham seperti itu. Nah, terus kami juga ada yang dapatnya rekomendasi aja Pak Firman. Nggak mau masuk kelas, kami juga ada level 1, 2, 3 ini yang per bulan ya Bapak Ibu ya, per bulan, dan yang level 4 itu per tahun. Jadi Bapak Ibu tinggal sekali registrasi nanti dapat rekomendasi dari kami ya. Jadi seperti itu. Pak, apa bedanya Pak? Level 1, 2, 3 semakin tinggi valuasinya maka keuntungan yang akan kalian dapatkan semakin tinggi. Ya, jadi seperti itu. Nah, Pak Firman, saya nggak mau ikut akademi, tapi saya pengennya langsung karena jam saya padat seperti itu. Bapak Ibu bisa nego ya, nego jam. Nah, di situ ada kelas awal investor pemula. Kalian masuk di kelas VVIP, nanti kalian akan dapatkan materi secara online, rekomendasi selama 3 bulan ya. Seperti itu. Dapat rekomendasi. Nah, terus kami juga ada yang kelas medium investor pemula. Itu juga VVIP, kalian akan mendapatkan materi online dan juga rekomendasi 1 tahun dan live trading bareng selama 3 bulan. Ya, itu Pak, itu bisa balik modal nggak Pak Firman? Bisa, itu berlipat-lipat ya, seperti itu. Nah, terus kita juga ada yang kelas pro investor pemula 7950 VVIP. Itu kalian akan mendapatkan materi secara online live trabar selama 1 tahun termasuk rekomendasi ya. Nah, untuk kelas pro itu yang asetnya di atas 100 juta ya. Jadi seperti itu, yang mana kalian itu ya harus kelola keuangan dengan bijak. Nanti kita akan dampingi. Apakah balik modal teman balik kok. Ya, ini kami juga banyak. Pak, saya pengennya yang unlimited yang selamanya. Ya, kami juga ada. Ya. Kelas prioritas investor pemula, VVIP, materi secara online, live trabar unlimited. Ya, seperti itu. Unlimited itu apa? Jadi sampai benar-benar Bapak Ibu itu cuan secara konsisten. Kalau misalkan belum bisa cuan secara konsisten, belum kami lepas. Nah, kami juga ada yang kelas privat ke tempat kalian. Barangkali Bapak Ibu itu pengennya offline, Bapak Ibu dari Jakarta, dari PIK ya, Panendah Kapuk, atau dari Surabaya, kami juga bisa ke sana ya, seperti itu. Nah, nanti kalian akan dapatkan materi secara offline, live trading bareng setiap pagi selama 1 tahun beserta rekomendasi. Nah, di sini kita juga ada kelas privat ya. Barangkali kalian itu mau bikin blog trader atau kalian itu CV atau PT ya, yang mana karyawan kalian itu setidaknya bisa mengelola aset ya, seperti apa. Nanti kita juga ada kelas offline ke tempat kalian. Jadi membantu perusahaan Bapak Ibu biar bisa berkembang. Dan bagaimana cara jitu kembangin aset ya. Kalian akan mendapatkan materi secara offline, live trading bareng tiap pagi, unlimited. Jadi ini ya, bisa borongan juga ada. Nah, kelas ini tuh bagi kalian yang kepengen dan juga yang mampu ya Bapak Ibu ya. Bagi yang belum mampu ya silahkan bisa nabung ya atau apa, dan ini tuh kelas bagi kalian yang butuh aja. Kalau nggak butuh nggak apa-apa, daripada kalian itu rugi 5 juta, 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, yang mana di situ Bapak Ibu itu nggak pernah untung di market ya, silahkan bisa gabung ya. Seperti itu. Nanti tinggal registrasi aja seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat malam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.